Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadratin jami' azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع الملائكة المقربين وجميع أولياء تعالى من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسلطان الأولياء الشيخ أبي حسن الشاذلي رضي الله عنه وشيخ هادي النقشبندي رضي الله عنه وحجاج الإسلام الإمام الغزالي رضي الله عنه والشيخ الإمام البوصيري رضي الله عنه وجميع أولياء الإسلام في إندونيسيا كلهم وجميع أولياء تعالى في جمهورهم وجميع مشايخنا ومشايخهم وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع أهلنا وذرياتنا وتلاميذنا وتلميذاتنا وجميع من حضر في مجلسنا هذا لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adha alaina bi barakatihi, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat subuh Masjid Agung Baitul Mukminin rahimahumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur dengan doa alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini, kesempatan kali ini Allah memberikan kita nikmat sehingga kita hadir di majelis taklim pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi kita dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang berkah manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan doa salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak kita mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pagi hari ini kita akan mengkaji makalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ghulam, la yakun hammuka ma ta'kulu wa ma tashrabu wa ma talbisu wa ma tankihu wa ma taskunu wa ma tajma'u. Kullu hadha hammun nafsi wa tab'i. Ya ghulam, wahai murid-muridku, la yakun hammuka, janganlah kamu menjadikan cita-citamu, janganlah kamu jadikan keinginan terpentingmu hanya pada sebatas apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai, siapa yang kau nikah, apa yang kau gunakan untuk tempat tinggal, dan apa yang kau kumpulkan semuanya. Kullu hadza, semua ini adalah hammun nafsi wa tab'a. Itu adalah keinginan nafsu dan keinginan manusia. Tab'a, karakter daripada manusia. Jamaah rahimahumullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dalam nasihatnya yang pertama tadi mengatakan bahwa janganlah keinginanmu ini hanya tertuju pada apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, apa yang kamu sandang, apa yang kamu pakai, dan siapa yang kau nikah, dan apa yang kau jadikan tempat tinggal. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengajarkan tujuan, cita-cita, hal yang terpenting dalam hidup kita. Hal yang
pada makanan saja. Orang kerja itu pada intinya dia niatkan hanya untuk makan. Orang kerja dapat gaji, dapat honor untuk makan, untuk minum, untuk beli baju, untuk menikah, atau untuk membangun rumah. Semuanya ini adalah hamun nafsu, keinginan nafsu. Maka di sini kita diajarkan hati kita, diri kita, nafsu kita, tujuan kita dalam hidup ini jangan hanya terpaku tertuju pada hal-hal tersebut. Fa'aina hamul qalbi wasirri, mana cita-cita dari hatimu itu? Fa'aina hamul qalbi wasirri, mana cita-cita, mana tujuan daripada hati? Wa huwa talabul haqqi azza wa jalla. Hati ini cita-citanya adalah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Talabul haqqi azza wa jalla, mencari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahumullah, kadang kita ini mencari uang kerja ini tujuannya hanya untuk makan, untuk beli minum. Kita kerja, kita habiskan semua tenaga kita untuk kerja seharian penuh hanya untuk makan, untuk minum, untuk beli baju, untuk menikah, untuk kita bangun rumah yang megah, dan untuk kita kumpulkan saja itu dunia. Kadang kita kerja niatnya, maka hal itu diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Kegiatan kita, kerja kita, cita-cita kita jangan hanya terpaku pada itu semua, karena itu adalah cita-cita daripada nafsu. Sehingga kita diajarkan jamaah rahimahullah, kalau kita makan jangan hanya kita makan, hanya kita niatkan nilai nikmatnya saja. Kalau kita minum, jangan sampai kita ini minum hanya kita niatkan, kita tujukan cari segernya saja. Saat kita makan, kita doa dalam hati kita, dalam pikiran kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya makan ini menjadikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak hanya tertuju pada nilai nafsu saja, namun kita gunakan makanan ini sebagai kekuatan untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan minuman, kita gunakan agar badan kita ini kuat untuk melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita beli baju, wa ma talbisu, baju yang kita beli ini kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jamaah rahimahullah, mohon maaf kalau ibu-ibu, kalau kaum hawa, perempuan ini kalau beli baju, kalau diniatkan beribadah kepada Allah, insya Allah beli bajunya gak aneh-aneh modelnya. Betul gak? Insya Allah gak aneh-aneh baju modelnya, gak aneh-aneh, karena diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau beli baju niatnya hanya untuk nafsu, niatnya hanya untuk bermegah-megahan, ya itu berarti ukurannya adalah ukuran nafsu. Bajunya pasti bermodel-model. Yang jelas di sini kita
diajarkan apapun yang menjadi tujuan kita di dunia ini, baik itu makanan, jangan sampai hanya berhenti pada kenikmatan makanan itu saja, tapi kita niatkan saat kita makan, kita gunakan, kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tanqihu, begitu pula dengan menikah. Menikah jangan diniatkan hanya untuk nafsu saja, tapi kita niatkan kita menikah untuk memperbaiki ibadah kita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau anak-anak yang kakak mas-mas yang masih jomblo, yang masih belum nikah, masih bujang, kadang kalau tidur malam seringnya nongkrong terus subuhnya hilang, kodok. Nanti kalau sudah punya istri niat, nanti kalau punya istri nanti sholat subuh ada yang bareng, ada yang bangunin, nanti bisa jamaah. Jadi diniatkan untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangun rumah megah, silakan. Kita bangun rumah yang luas, silakan. Namun tujuannya jangan untuk bermegah-megahan. Kita bangun rumah yang megah, yang ruang tamunya lebar, luas, kita niatkan sesekali di rumah itu kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara apa? Kita buat, Pak Ustaz, ini rumahnya besar, kata sesekali mungkin kami mengundang beberapa orang untuk baca sholawat, untuk mengaji. Sesekali kita undang fakir miskin, sesekali kita undang anak-anak yatim untuk kita santuti. Ini kalau niatnya untuk taat kepada Allah, tafadhal hayatu syita, dipersilahkan. Yang jelas semua yang kita cita-citakan ini jangan sampai berhenti hanya pada dunia saja. Jangan sampai berhenti hanya pada keinginan nafsu saja. Namun kita arahkan semuanya ini hanya untuk taat beribadah kepada Allah. Fa'aina hamul qalbi, maka mana cita-cita hatimu? Di mana cita-cita hatimu adalah thalabul haqqi. Cita-cita daripada hatimu adalah mencari Allah Subhanahu wa taala. Hammuka ma'ahammaka falyakun hammuka rabbuka azza wa jalla wa ma'ika. Tujuanmu adalah sesuatu yang membuatmu penting. Tujuanmu adalah sesuatu yang membuatmu penting. Kalau kita jadikan Allah adalah tujuan kita, maka Allah akan menjadikan kita makhluk yang penting. Maka Allah akan menjadikan kita makhluk yang mulia. Kalau tujuan kita Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahumullah, kita datang di majelis taklim kayak pagi hari ini tujuannya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul ma'asi, orang-orang yang ahli maksiat, ketika bertanya, bagaimana ya Syekh, saya ini sudah melakukan kemaksiatan yang begitu lengkap, maksiat mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar semua sudah saya lakukan. Bagaimana taubatnya ini Syekh? Datang ke majelis taklim, terus ngaji terus. Innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Ilmu yang masuk pada ahli ma'asi, ilmu yang masuk pada orang yang biasa melakukan maksiat, lama-kelamaan akan menjadikan dia pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita cari ilmu ini niatnya adalah memberikan kebaikan dalam diri kita. Kita isi terus kebaikan dalam hidup kita, sehingga lama-kelamaan kita akan menjadi orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dilanjutkan makalah nasihat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Ad-dunya laha badalun wa huwa
adalah pengganti daripada akhirat. Makhluk kita ini adalah pengganti daripada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Artinya dunia ini adalah pengganti kelak kehidupan kita di akhirat. Dunia ini diibaratkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dunia ini adalah pengganti besok di akhirat. Kalau kita lakukan di dunia ini kebaikan, maka kita akan mendapatkan kenikmatan di akhirat. Begitu juga dengan wal mulku lahu badalun wa huwa al-khaliq. Makhluk semua ini adalah pengganti dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat satu makhluk ini, hakikatnya adalah makhluk ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat bahwa di balik itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal khuluqu lahu badalun wa huwa al-khaliq. Kullama tarakta syai'an min hadzal ajil ahdasa iwadahu wa khairan minhu fil ajil. Kalau kita tinggalkan semua ini, artinya kalau hati kita ini kita kosongkan, tidak terpengaruh dengan dunia. Kalau hati kita ini kita kosongkan, kita tinggalkan dari kesibukan dunia. Yang sibuk cuma fisiknya saja, hatinya, pikirannya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tinggalkan itu semua, maka Allah akan memberi ganti yang lebih baik kelak di akhirat. Jamaah rahimahumullah, orang itu kalau cari dunia terus tidak selesai-selesai. Ada sebuah syair yang ditulis para ulama, dunia itu diibaratkan permainan. Kuratun turikat bisawali jatin fatalaqafaha rajulun wa khiyarul khuluqi hudatuhu wa siwahu fi hamajil hamaji haqqan 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 sidqan 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 inna dunya qad gharratna wastahwatna wastalhatna lasna nadri ma qadamna illa anna qad gharratna ya dunya mahlan mahlan zin ma yali waznan waznan. Diibaratkan dunia ini seperti bola yang dioper sana kemari. Dunia ini kan buat gantian, pindah sana, pindah sana, pindah sana. Dunia saat ini kita pegang, besok bisa jadi diteruskan anak kita. Itu kalau sampai ke anak kita. Nanti kalau kita lagi puyeng, dunia kita jual, pindah ke orang lain. Dunia ini seperti permainan. Inna dunya qad gharratna. Dunia ini menipu. Wastahwatna wastalhatna. Dunia ini mengajak kita senang saja dan mengajak kita lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya benar dunia mahlan mahlan. Wahai anak yang hidup di dunia, pelan-pelan saja kalau cari dunia. Zimma ya'ti waznan waznan. Pertimbangkanlah dengan baik saat mencari dunia. Jamaah rahimahullah, sehingga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kita cari dunia jangan hanya berhenti pada ukuran nafsu saja, tapi
tapi kita cari dunia ini sebagai badalul wa al-akhirah. Kita jadikan dunia kita ini sebagai ganti besok kehidupan kita di akhirat. Jamaah rahimakumullah, qadir an qad baqiya min umrika hadzal yawm fa hasib tahayya lil akhirah tahdith li majid malakil maut. Maka kira-kirakan bahwa hari ini, usiamu saat ini, fahasib, maka hisablah, tahayya lil akhirah, persiapkan untuk kehidupan akhirat, persiapkanlah untuk menghadapi majid malakil maut, persiapkanlah untuk menghadapi datangnya malaikat maut. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai terjadi pada kita kerja, kita cari uang, tujuannya hanya untuk kumpul-kumpul dunia saja. Kita cari uang, kita kerja, tujuannya hanya untuk kepentingan nafsu saja. Nauzubillah min dzalik. Tahu-tahu malaikat maut sudah datang, langsung nyambut kita. Beda kalau kita kerja, cari uang, niatnya memberi nafkah keluarga, nanti keluarga diajak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari uang untuk bangun rumah yang megah, niatnya untuk menghadirkan anak-anak yatim, fakir miskin, kita bikin majelis taklim di rumah, niatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita niatkan kepada Allah, tahu-tahu malaikat mau datang, hati kita tenang. Tapi kalau kita cari dunia, kita niatkan, kita tujukan hanya untuk nafsu saja, kita habiskan hari-hari kita hanya untuk dunia, untuk nafsu kita, tahu-tahu malaikat mau datang. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Ad-dunya tadakhatun lil qaum wal akhirah mu'ammilatun lahum. Dunia ini seperti menanak juru masak untuk satu kaum. Dunia ini adalah juru masak. Orang masak itu lama atau sebentar? Orang masak cuma sebentar. Dan wal akhirat mu'ammiratun lahum, dan akhirat ini adalah yang selama-lamanya. Dunia ini cuma sebentar dan akhirat ini selama-lamanya. Fa idza ja'at al-ghiratu min Allah Ta'ala halat bainahum wa bainaha. Kalau Allah sudah merubah hatimu, kalau Allah sudah mendatangkan satu perubahan dalam hatimu sehingga hatimu ini istiqomah kepada Allah, maka Allah akan memberikan penghalang, maka Allah akan memberikan hijab antara dirimu dan dunia. Masya Allah. Jadi yang jelas kita ini diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, jangan sampai dalam hidup kita ini hanya bertujuan pada duniawi saja. Namun kita harus tahu bahwa hati kita ini juga punya tujuan. Hati kita ini juga punya cita-cita, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah. Beliau mengatakan, ya kadzdzab, wahai orang yang pembohong, anta tuhibbullahi azza wa jalla fi halatin nikmah. Wahai orang yang pembohong, kamu katakan cinta kepada Allah saat kamu mendapatkan nikmat. Fa idza ja'al bala harabta, ketika kamu dapat musibah dari Allah, kamu lari dari Allah. Ka'alam yakun Allah azza wa jalla mahbuban, seakan-akan Allah bukan orang itu, bukan zat yang kau cintai. Orang kalau sudah fokus pada
Dia kalau ditanya, Anda cinta Allah? Dia akan jawab, iya cinta Allah. Pilih mana? Sholat di masjid, ikut taklim, namun cuma dikasih 100.000, atau ikut aku, tinggalin sholat, tinggalkan majelis taklim, saya kasih uang 100 juta. Hati kita itu pasti pengen yang 100 juta daripada 100.000. Berarti ya kadang hati kita ini masih bohong mengatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu kalau punya anak perempuan, ini yang datang satu melamar anaknya soleh, namun membadil masakin termasuk orang miskin. Yang satu melamar anaknya tidak soleh, tapi termasuk membadil aghniya, termasuk orang kaya. Dan dia pasti pikir bingung, ibu-ibu, ini kira-kira ini menantu yang miskin soleh atau yang kaya tidak soleh. Hati kecil kita kalau kita cinta dunia pasti pilih yang tidak soleh, kaya. Na'udzubillah min dzalik. Ya rahimahullah. Hai orang-orang yang membohong, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai orang-orang yang membohong, kamu katakan cinta kepada Allah saat kamu dalam keadaan senang, saat kamu dalam keadaan nikmat. Oh, saya ini dapat nikmat, alhamdulillah, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini punya rumah megah, alhamdulillah, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau cinta Allah, cinta karena Allah kasih nikmat yang begitu megah, nikmat yang begitu besar pada dirimu. Fa idza ja'a bala, ketika Allah mendatangkan satu musibah, apakah kamu masih cinta pada Allah? Wah, bagaimana ini? Seharusnya saya tidak dapat musibah kayak gini. Allah kasih musibah kayak gini, bagaimana? Allah kayaknya tak adil ini. Salat sudah saya kerjakan, ibadah sudah beres semua, namun kenapa musibah tidak selesai? Jangan-jangan Allah ini memang benci. Jangan-jangan Allah ini terus timbul surga pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam hatinya tidak ada cinta yang sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah rahimahumullah, innama yatabayyanul 'abdu 'indal ikhtibar. Sesungguhnya seorang hamba ini cintanya diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan diberi musibah oleh Allah. Kadang kita kalau dapat nikmat kita senang, alhamdulillah, tenang hati. Tapi kalau dapat musibah, sedih kayak kita tidak punya Allah. Sedih dapat musibah, pikiran kita udah selesai, tidak cukup. Bagaimana ini masalah tidak selesai? Jamaah rahimahullah. Sehingga kita diajarkan orang itu kalau mengaku cinta kepada Allah, dia diuji. Kalau dia diuji oleh Allah, didatangkan oleh Allah satu musibah, wa anta sabit, dan orang itu tetap istiqomah kepada Allah, fa anta muhib, berarti orang itu termasuk benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, dapat musibah kita tinggalin sholat, kemana ini masih ada urusan, ini sholat sementara dipending dulu, cari uang dulu untuk urusan ini. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jamaah rahimahullah, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, saat kita dapat nikmat, kita cinta pada Allah. Saat kita dapat musibah, kita juga tetap cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dapat nikmat, hati kita ini tetap tenang dengan Allah, tenang bersama Allah. Saat kita dapat musibah, hati ini tetap tenang.
Sehingga ketenangan hati setiap orang, ketenangan hati yang ada pada diri kita ini akan memancarkan kepada hati yang ada di sekitar kita. Kalau hati kita ini tenang, maka memancarkan ketenangan kepada orang di sekitar kita. Kalau hati kita ini tidak tenang, akan mempengaruhi hati di sekitar kita jadi orang tidak tenang. Coba kalau kita ketawa, berarti kan hati kita senang. Kita ketawa, orang sekitar kita ikut ketawa. Kalau hati kita sedih, kita nangis, orang sekitar kita bisa jadi ikut nangis juga. Ini termasuk pancaran daripada hati. Kita dianugerahkan ketenangan oleh Allah di dalam hati kita, maka ketenangan ini akan memancarkan di setiap hati yang ada di sekitar kita sehingga menjadi tenang. Nah, di sini diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kalau kita ini menjadi hamba yang cinta pada Allah, saat kita dapat nikmat kita tetap cinta pada Allah, saat kita dapat musibah kita tetap cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahumullah, sehingga kesimpulannya satu, yang pertama, jangan kita jadikan tujuan hidup kita ini hanya untuk duniawi saja, tapi kita jadikan dunia kita ini sebagai pengganti kelak kehidupan kita di akhirat. Dan hati kita ini harus tetap istiqomah bersama Allah Subhanahu wa taala. Saat dapat nikmat, istiqomah bersama Allah. Saat dapat musibah, istiqomah bersama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu, bertambah pula keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya illa hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'alamtanihi fardudhu ilayya illa hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafaqinkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi